untuk kartu kredit sendiri mungkin sedikit berbeda dengan tadi yang disampaikan, yaitu pertumbuhan kredit baik itu konsumsi maupun segmen UMKM ya. Karena untuk kartu kredit sendiri saat ini mungkin lebih dilihat sebagai alat bayar daripada sebagai fungsi kreditnya. Jadi tentunya karena itu pertumbuhan transaksi kartu kredit akan sangat terimpact dari bagaimana pulihnya transaksi di masa pandemi ini. Tentunya kami juga memahami fokus utamanya bahwa pandemi ini harus segera teratasi dan dengan adanya PPKM untuk mendukung hal tersebut, walaupun berimpak kepada kartu, tapi kami lihat juga udah ada tren baru, customer udah mulai biasa bertransaksi di misal online dan lain-lain, walaupun tentunya beberapa transaksi lain seperti travel dan restoran dan lain-lain belum pulih sehingga belum bisa kembali transaksinya seperti sebelum masa pandemi. Baik, artinya hingga semester pertama berakhir ini pertumbuhan bisnis kartu kredit masih juga terkontraksi seperti itu atau sudah terlihat ada pemulihan? So far masih stagnan dibanding dengan tahun lalu. Jadi belum ada pertumbuhan yang terlalu signifikan. Baik, lalu dengan adanya PPKM hingga saat ini begitu, apakah juga terlihat ada koreksi yang dalam begitu untuk bisnis kartu kredit atau masih juga stagnan? Dengan adanya PPKM ini tentunya transaksinya lebih rendah daripada bulan-bulan sebelumnya, tapi secara overall masih stabil. Kalau kita lihat, kita juga sudah melihat kejadian seperti ini juga waktu di tahun kemarin. Jadi beberapa kami lihat customer sudah mulai terbiasa dengan cara bertransaksi baru, terutama melalui online. Begitu juga kita lihat merchant-merchant makin banyak yang memanfaatkan online untuk melakukan penjualan. Baik, ini menarik ya, karena kalau menurut Bank Indonesia dan OJK ini juga konsumsi dan juga segmen UMKM ini juga lumayan mendorong pertumbuhan kredit begitu. Tapi ini justru tidak berdampak kepada bisnis kartu kredit, artinya seperti itu. Jadi bisnis kartu kredit sendiri masih ada porsi yang belum bisa kembali, terutama di transaksi-transaksi yang high ticket size, seperti halnya transaksi-transaksi perjalanan dan juga transaksi di luar negeri. Jadi bagian dari lainnya transaksi yang sifatnya sehari-hari, pembelian makanan online, so far kami lihat naik cukup signifikan, namun tentunya itu belum bisa mengkompensate transaksi-transaksi yang high ticket size tadi, sehingga overall masih stagnan. Baik, kalau dilihat dari perbandingan ya transaksi untuk traveling atau untuk perjalanan atau pariwisata ini dibandingkan dengan transaksi online ini berapa persen sih? Jadi sebenarnya dari total transaksi yang high ticket size tersebut, including traveling itu menyumbangkan hampir 25 sampai dengan 30%. Jadi impact-nya cukup signifikan. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.